Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan melanjutkan kisah sesajen bagian keempat. Tapi sebelum melanjutkan kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Mari kita simak kisahnya. Entah kenapa, ada ekspresi ketakutan dari cara memandangnya. Ia membungkuk kemudian membuka pintu. Beliau di dalam, Doro. Cara berbicaranya pun gemetar, tidak menjawab. Doro Sasri langsung masuk. Di dalamnya ada seorang pria berkisar antara 20-an. Hanya saja sikap dan perilakunya aneh. Ia hanya duduk, matanya kosong, memandang ke tembok. Pak Budi yang melihat itu hanya diam, tertegun lama. Berbeda dengan Pak Budi, si perempuan tampak gelisah. Terlihat dari bagaimana ia memainkan jemarinya. Tanda tidak tenang. Ketika si lelaki tak dikenal itu melihat Ndoro Sasri, ia menjerit. Matanya melotot ketakutan. Ia beringsut mundur. Jeritannya juga terdengar aneh. Tidak seperti jeritan ketika seseorang berteriak ketakutan atau panik. Jeritannya tampak sumbang. Si perempuan yang dari tadi melihat seperti ingin masuk ke ruangan itu. Namun, ia takut juga. Hal terakhir yang diingat Pak Budi adalah Ndoro Sasri memeluknya. Meski kesusahan dengan tongkat di tangannya, ia berhasil memeluk lelaki tak dikenal itu. Ada tangis pecah, dan kemudian Ndoro Sasri seperti berbisik sesuatu. Si lelaki yang histeris tiba-tiba diam, benar-benar menjadi diam, tak berteriak lagi. Pak Budi meninggalkan tempat itu sore hari. Ada satu kalimat yang masih diingat setiap terbayang kejadian itu. Perempuan itu, ia bertanya kepada Pak Budi, Masnya percaya dengan namanya Jeje? Mumpung Masnya belum tahu, lebih baik cari kerjaan lain aja, Mas. Saat itu, Pak Budi masih belum paham maksud kalimat Jeje itu. Jadi hampir setelah kejadian itu, Pak Budi terus terbayang-bayang. Setelah pekerjaan itu selesai, Pak Budi mencoba melupakan semuanya. Ia tidak tahu siapa lelaki itu, siapa perempuan yang menyerupai Dayang Abdi itu, atau apapun itu. Belum. Setelah hari mulai petang, Pak Budi menunaikan sholat di kamarnya. Mungkin karena tidak fokus atau apa, selama sholat, ia merasa ada wajah wanita tua itu terbayang-bayang di setiap Pak Budi mencoba khusyuk. Namun, itu belum seberapa dibandingkan suara tertawa yang khas, seperti terdengar meski hanya sayup lirih, membuat Pak Budi teringat-ingat. Suara tawa itu nyaris atau sama persis seperti suara Ndoro Sasri. Ya, suara itu terdengar tepat seperti apa yang ada di belakang Pak Budi. Tepat setelah Pak Budi selesai menunaikan sholat, ia terkejut, bahkan tercekat mendengar suara pintu kamarnya diketuk. Dengan was-was, Pak Budi membukanya. Ditemuilah Bu Asiri melihatnya. Ibu ingin ketemu Mas, silakan saya antar. Bingung, Pak Budi izin berganti sarungnya untuk mengenakan celananya. Setelah selesai, Pak Budi mengikuti Bu Asiri. Seperti sebelumnya, tidak ada percakapan antara mereka berdua, seolah Pak Budi dibiarkan tenggelam sendirian. Kali ini Bu Asiri menuntunnya masuk lebih jauh ke dalam rumah, seolah kali ini adalah langsung di mana Ndoro Sasri menghabiskan malamnya. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja mata Pak Budi menangkap sosok anak kecil yang ia temui tempo hari. Anak itu menatapnya kosong. Ia menatap dari seberang sebuah ruangan,
sebelum Pak Budi terpaku pada caranya melihat, si perempuan yang selalu bersamanya tiba-tiba muncul, menarik anak itu, dan menutup pintunya. Suasana rumah itu benar-benar membuat Pak Budi terasing sendirian. Sesampai di kamar, Ndoro Sasri seperti sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyangnya. Di depannya ia membawa sebuah buku. Setelah Bu Asri berpamitan pergi, Pak Budi mendengar majikannya menanyakan sesuatu yang mencurigakan. "Nak, ibu mau nanya, kamu sholat ya?" Pertanyaan itu dingin, namun membuat Pak Budi tertegun beberapa saat sebelum ia mengangguk. Lalu ia melihat Ndoro Sasri tersenyum. Tidak ada yang tahu isi hati wanita tua itu. "Bagus," tutur beliau. "Jangan sampai ninggalin sholat ya." Sebelum berhenti di situ, kemudian Ndoro Sasri bertanya perihal yang lain. "Yang kamu lihat tadi adalah cucuku. Namanya Yanu. Yanu itu aslinya anak yang pintar. Tapi sudah beberapa tahun ini ada yang berubah. Dari mulai perilakunya, anaknya jadi nggak waras. Ibu mau minta tolong. Nanti kalau ada yang nanya, jangan bilang siapa-siapa ya." Setelah mengatakan itu, Pak Budi melangkah pergi. Ia menutup pintu kamar, berusaha kembali ke kamarnya. Naas, Pak Budi tidak tahu kemana ia harus berjalan kembali. Tanpa tahu ia menelusuri sebuah lorong yang hampir pencahayaannya dari lampu kekuningan. Banyak pintu sama yang Pak Budi lihat. Manakala ia menuruni anak tangga, Pak Budi terhentak saat melihat seseorang anak laki lain. Yang ini terlihat seperti versi dewasanya, anak kecil yang Pak Budi lihat. Anehnya lelaki yang ini hanya melihat Pak Budi saja, seperti patung. Tatapannya tidak kalah mengenakan dari tatapan semua yang pernah Pak Budi lihat di rumah ini. "Mohon maaf," kata Pak Budi, bingung setengah mati. "Saya sopir baru di sini. Bila boleh bertanya, kemana saya harus kembali ke..." Belum selesai mengatakannya, si lelaki menunjuk sebuah pintu. Tidak menjawab kalimat Pak Budi, dan di belakang lelaki itu lagi-lagi ada perempuan lain. Perempuan itu sama diamnya, hanya melihat pergerakan Pak Budi melalui bola matanya. Benar aja, pintu itu langsung menuju ke teras rumah. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali ke kamarnya. Lelah dengan semua yang ada di rumah ini, setelah 1 minggu bekerja di rumah ini, Pak Budi mulai tahu sesiapa anak lelaki yang ada di rumah ini. Dimulai dari anak kecil itu, hingga anak lelaki yang Pak Budi lihat pada malam itu. Kesemuanya adalah cucu dari Ndoro Sasri. Namun meski begitu, Pak Budi masih belum paham. Masih nyambung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.